konteks begitu ya. Jadi memang ayat-ayat Al-Quran itu ada beberapa yang menimbulkan perbedaan penafsiran, dan memang begitulah kehendak Tuhan. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menciptakan dan menjadikan kita beragam, karena memang ini kehendaknya, keragaman. Jadi jangan pernah punya obsesi atau berpretensi untuk menyeragamkan semua kita. Itu artinya kita sedang berupaya untuk melawan takdirnya, karena keragaman ini takdirnya. Jadi keragaman itu sekali lagi adalah karena banyak faktor penyebabnya, dan salah satunya adalah konteks budaya, kebiasaan-kebiasaan, tradisi yang berkembang di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat, tentu sangat besar pengaruhnya dalam kita mengimplementasikan ajaran-ajaran yang sifatnya substantif, yang sifatnya esensial dan universal itu. Perlu ada kerendah hatian pada setiap kita umat beragama untuk tidak merasa yang paling benar dalam menginterpretasikan ajaran, dalam menafsirkan ajaran. Karena boleh jadi ada penafsiran lain yang karena konteksnya berbeda dan perspektifnya yang berbeda, maka tentu tidak sama pemahaman dan pengamalan ajarannya. Nah, oleh karenanya mengakhiri sambutan paparan saya ini, saya ingin menutupnya dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya 3-4 tahun terakhir ini, bahwa kami secara serius, secara fokus terus mengkampanyekan, mempromosikan, mengusung istilah moderasi beragama. Bukan moderasi agama. Kan kita tahu kitab suci itu adalah rumusan utama kita untuk memahami agama. Satu bentuk ekstrim yang berlebihan adalah terlalu tertumpu kepada teks itu sendiri. Pendekatan yang sangat harfiah, yang lalu kemudian dikenal sebagai sangat konservatif dalam memahami teks, sehingga lalu kemudian mengabaikan nalar akal, mengabaikan konteks. Saya kadang-kadang menggunakan kata abai ini agak ini, abai itu sebenarnya memperhatikan ya. Tapi intinya adalah sama sekali tidak menggunakan pendekatan konteks, jadi betul-betul harfiah. Sementara kutub ekstrim yang lain adalah sebaliknya, dalam memahami teks-teks itu terlalu mendewakan nalar akal. Jadi kalau yang ini konservatif, kalau yang ini begitu liberal, begitu bebas, sehingga lalu kemudian tercerabut dari teks-teks yang ada pada kitab suci itu sendiri, karena terlalu mendewakan nalar akal pikiran, terlalu melihat konteks, dan lalu kemudian meninggalkan teks. Nah, dua pendekatan yang sebenarnya ini adalah khazanah kekayaan kita. Ini dua metodologi yang juga diperlukan, karena bagaimana mungkin kita memahami Al-Quran tanpa teks, tapi juga bagaimana mungkin kita memahami teks tanpa konteks. Dua-duanya diperlukan, bukan untuk diperhadapkan atau bahkan dibenturkan, menganggap yang satu lebih daripada yang lain. Dan itulah prahara yang selalu muncul. Sejarah mencatat karena ketidakarifan dalam melihat dua pendekatan ini. Maka moderasi beragama adalah upaya untuk mengajak mereka-mereka yang terlalu berlebihan itu untuk kembali menjadi moderat, yang lalu kemudian kembali kepada substansi dan esensi ajaran agama yang hakikatnya adalah memanusiakan manusia itu, meminjam istilah Gus Dur yang tadi telah disitir oleh Bapak Dekan kita. Karena memang Islam itu agama salam, kedamaian yang intinya untuk manusia itu sendiri.